Baru sudah makan atau belum? Sudah makan atau belum? Sudah, saya sudah Makan apa? makan ini. Makan apa dulu? Makan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam. Tapi kalau mungkin makan siang ya. Oke, kalau makan siang saya sudah makan sih tadi. Makan nasi dengan ikan goreng. Oh, jadi ini ya, tahu atau tidak kenapa muncul pertanyaan itu? Kenapa muncul pertanyaan Ya, itu? Oke. kenapa sampai muncul pertanyaan tersebut? Sudah makan atau tidak? Salah. Sudah makan atau belum? Sudah makan atau belum? Ya, Sudah makan atau belum? oke, bisa jadi ini menurut saya saja. Bisa jadi mungkin Bang lagi mau ajak saya makan lah. Atau bagaimana? Atau kalau tidak berarti saya Nah, tanya. ini tadi kan disampaikan kan, Ya, oke. sudah makan nasi sama ini nih ya. Jadi ini kita pada hari ini Hmm. kita mengupas tentang kesadaran palsu. Kesadaran palsu. Kesadaran palsu yang tumbuh melalui konstruksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke. Kesadaran palsu. Apa kesadaran palsu itu Bang? Saya contohkan saja ya, Oke. dalam bentuk bahasa yang lebih sederhana. Hmm. Orang Indonesia Hmm. sebagian besar ya, kalau Sebagian ya besar. sebagian besar. Jadi Oke. kalau disampaikan pada umumnya nanti semua nanti bahaya ya. Sebagian besar Oke. didominasi. Jadi kalau paginya udah makan roti, siangnya udah makan buah-buahan atau daging. Ya, ya. Tapi kalau belum makan nasi pasti bilangnya belum makan. Pasti bilangnya belum makan kalau belum makan nasi. Nah, itu sederhananya dari pemahaman kesadaran Oh palsu. iya. Padahal kalau makan ya mungkin tidak harus nasi ya. Kan Iya. ada macam sagu. Soal apa itu kesadaran palsu ya tinggal kamu refleksikan sendiri. Kesadaran palsu itu apa? Kayak gitu. Sempat dengar toh Iya, ya. fenomena yang berkembang di masyarakat. Ini saya kasih satu contoh. Satu contoh yang kemarin sempat viral ya. Contoh aja Iya. yang disampaikan oleh salah satu tokoh, Mhm. itu mantan gubernur NTT. Waktu itu beliau masih gubernur. Iya, iya. Itu Pak Victor Bengkilu Laiskodat. Dalam pidato beliau, ya, dalam sambutan beliau, itu beliau menyampaikan bahwa jika Anda ingin menjumpai orang miskin ya, Oke. yang saya dengar poinnya ya, Mhm. itu ketika dalam suatu momen ya, atau dalam suatu acara, Iya, iya. ketika gayung makanan, itu jumlah nasinya itu lebih banyak. Poin intinya di situ. Akhirnya kontroversi kan, Iya, iya, iya. masyarakat atau kalangan lain pada umumnya merasa tersinggung. Tersinggung. Katanya beliau merendahkan derajat, Iya. martabat masyarakatnya sendiri. Iya, iya, iya. Kalau saya sih ya, Iya. menangkap dari apa yang beliau sampaikan, itu ada makna positif. Ada makna positif. Apa kira-kira? Karena kebanyakan masyarakat kan tadi makna yang didapat oleh mereka itu maknanya negatif. Wah, ini merendahkan dan sebagainya. Tapi ini Bang tangkapnya atau dapatnya makna positif. Nah, kira-kira apa? Kira-kira apa Nah, itu? sebelum saya menjelaskan, kira-kira menurut Talis apa? Oke. Kalau oke, yang sempat viral itu kan apa? Orang miskin ya kalau tidak salah tuh, kalau tidak salah. Orang miskin itu dapat dilihat ketika ada pesta, lalu timban nasinya lebih banyak. Tapi berarti ketika tidak timban nasinya lebih banyak, itu orang kaya. Bisa jadi seperti begitu ya. Oke, timban nasinya lebih banyak, itu orang miskin.
Kalau menurut saya tidak juga sih. Tidak juga ya. Iya, tidak juga. Karena ya bisa jadi pada saat acara tertentu bisa jadi memang orang yang tiba nasi lebih banyak itu memang mungkin tidak sempat makan selama satu hari seandainya acaranya di malam hari. Seandainya siang tidak makan atau pagi siangnya tidak makan, nah, malamnya dimanfaatkan momen itu bisa jadi seperti begitu. Nah, tetapi mungkin ada apa tanggapan lain dari Bang kira-kira itu bagaimana? Itu nggak masalah, itu perspektif ya. Kalau dari saya ambil makna positifnya. Oke. Makna positifnya oke lah, secara penggunaan diksi apa yang beliau sampaikan itu membuat masyarakat tersinggung. Ya, Iya. masyarakat tersinggung ya, secara diksi ya. Ya. Ya, penggunaan diksinya ya kalau didengar oleh kalangan awam ya pasti membuat masyarakat tersinggung. Ya. Tapi makna di balik apa yang beliau sampaikan, beliau ingin mengajarkan kita Oke. bagaimana untuk menghilangkan Oke. kesadaran palsu yang tumbuh dalam diri kita. Kesadaran palsu yang tumbuh dalam diri kita. Ya, kalau memang kita udah bisa kalau kita memang udah makan pisang, Ya. perut udah terisi, substansi daripada udah makan atau belum itu, Ya. ketika perutmu itu udah terisi atau tidak, Iya ya. udah terisi atau belum, Betul. substansinya kan di situ. Iya. Ya kalau udah isi pisang, tapi yang menjadi masalahnya kita udah diisi segala macam makanan, tapi karena belum makan nasi, akhirnya bilang belum makan. Belum makan. Cara berpikir ketika menyampaikan bahwa belum makan nasi itu belum makan, itu kan berpengaruh. Iya. Tubuh kita ini kan tergantung pikiran kita, itu bisa lapar benaran. Bisa lapar beneran. Jadi oke. Ini yang kita sebut dengan apa ya, beliau ingin menyadarkan kita berdasarkan kesadaran historis. Kenapa saya sampaikan kesadaran historis? Bahwa orang-orang tua kita pada zaman dahulu ya, mereka udah makan buah-buahan, udah makan pisang, umbi-umbian. Iya. Nggak makan nasi nggak masalah. Gak masalah. Iya. Seandainya pada zaman itu ya, saya nggak bilang pada zaman siapa, Oke. umbi-umbian atau pisang dijadikan apa makanan pokok nasional, pasti hari ini kita belum makan pisang juga, kita katakan kita belum makan. Belum makan. Iya, ini analoginya sederhana sama kayak nasi tadi. Iya. Substansinya dia adalah makanan. Makanan betul. Beliau ingin mengembalikan cara berpikir kita, kesadaran kita. Itu yang paling penting. Yang menjadi minusnya ya perlu beliau perhatikan lagi dalam penggunaan diksinya. Diksi. Penggunaan diksinya itu yang perlu beliau perhatikan lagi dari sisi penggunaan diksi. Karena setiap orang yang menangkap isi dari apa yang disampaikan itu tergantung penggunaan diksi. Bahaya ketika ditafsir secara liar. Iya, apalagi kalau ini ya, kalau sudah masuk ke ruang publik itu bebas tafsir. Iya, bebas tafsir. Iya. Tapi bebas tafsir bukan disalahartikan menjadi bias tafsir. Begitu. Apalagi kalau ini ditanggapi oleh kalangan intelektual tidak berdasarkan akal sehat, tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan argumentasi, lebih mengedepankan perasaan. Akhirnya ada pertarungan antara perasaan dan argumentasi. Nah, ini kan yang menjadi masalah. Begitu. Ini penting juga sih untuk kita memaknai. Kan masyarakat Indonesia ini kan pada umumnya dilatar belakangi berbagai perbedaan. Ya perbedaan pola pangan, berbeda. Itu yang menurut saya apa yang beliau sampaikan itu ada makna positifnya. Ada makna positifnya. Oke, saya dapat ini. Ada satu hal menarik yang tiba-tiba saya tangkap
tiba-tiba muncul. Bahwa bagus juga, betul, bagus juga. Artinya terkadang kan di negara kita ini, di Indonesia, masyarakat kita pada umumnya itu rasa angkuh, tidak terima kalau disebut miskin, Iya. itu tinggi. Nah, Memang fakta itu menyakitkan. ya. Tapi dengan mendengar kata itu, mungkin bisa jadi mereka tidak harus makan nasi. Bisa jadi seperti itu ya. Iya. Bisa jadi mereka tidak harus makan nasi karena tadi minder. Jadi jangan sampai ketika datang ke acara, nah karena bahasa itu viral, nah datang ke acara takut mau timbang nasi banyak-banyak, atau dia mengganti pola konsumsinya, dia mengganti bahan-bahan pokok yang harus dikonsumsi yang dulunya beras yang diubah menjadi nasi ketika dimasak itu. Nah, bisa jadi dia ubah ke macam ubi, petatas, Iya. atau pisang, kembali kepada latar belakang budaya yang tadi kan Bang sempat Iya. bilang latar belakang historis itu. Ya kita lihat aja realitanya ya. Indonesia sumber daya alam melimpah, Iya. pengangguran meningkat, iya kan? Iya. Ya, jumlah pengangguran ini kan banyak, ya. Sumber daya alam melimpah, jumlah pengangguran banyak. Padahal secara logika bisa kelola sumber daya alam. Iya. Dan Iya, kita berada dalam negara demokrasi. Dari poin-poin yang ada ini kan bisa kita maknai sebenarnya. Iya. Jadi ini lebih kepada beliau ingin menekankan kepada kita, ya. Beliau ingin menekankan bahasanya itu kepada kita agar kita memaknai secara intelektual. Secara intelektual kritis ya. Iya. Karena setiap isi yang disampaikan pasti ada makna di balik itu. Pasti ada makna di balik itu, setiap isu yang disampaikan. Iya, betul. Ya sih, terkadang kan kita juga sering mengalami krisis pangan. Iya, krisis Karena pangan. mungkin konsumsi kita bisa nyambung nanti ke tadi. Karena konsumsi kita kan selalu hampir setiap hari makannya beras. Akhirnya kita mengalami kelangkaan pangan. Seandainya beras itu salah satunya. Karena apa? Karena yang produksi beras ya memang sedikit, tapi permintaannya ini banyak. Permintaannya banyak, yang produksinya sedikit. Akhirnya apa? Ya, produksinya sedikit itu kan oke, mungkin bisa jadi karena petaninya kurang, kan begitu. Bisa jadi karena petaninya kurang, tapi bisa jadi juga karena lahan untuk menghasilkan beras itu kurang juga. Nah, karena kekurangan itu akhirnya kan banyak pembukaan lahan. Ya, betul. Padahal kalau kita tangkap dia secara kritis, apa yang disampaikan oleh Bapak Victor Laiskodat itu sebenarnya ada dampak terhadap penutupan lahan padi segala macam, karena bisa dialihfungsikan gitu. Ya, betul. Kan seperti yang disampaikan oleh Karl Marx kan, fakta itu kan mempengaruhi nilai. Iya. Fakta mempengaruhi nilai. Oke. Nah, kira-kira ini faktanya apa dan nilainya apa nih, Bang? Ya, faktanya kan kita kalau belum makan nasi kan pasti kita bilang belum makan. Oke. Dan itu akan mempengaruhi pada nilai kebiasaan kita. Iya kan? Iya. Padahal kalau kita kembali ke makanan-makanan pokok kita seperti tadi ubi atau beras, ada yang beras, ada yang ubi, ada yang petatas keladi mau sagu mungkin tidak akan berdampak pada krisis pangan yang biasanya cuma soal beras. Iya. Beras kurang, akhirnya harganya naik, kita mengeluh. Dan ditambah lagi mirisnya, sebagian besar cara berpikir masyarakat Indonesia mengartikan petani selalu saja mengisukan persoalan petani itu mentoknya ya kepada petani padi. Itu yang menjadi masalah juga. Seolah-olah bahwa petani itu hanya padi menanam padi. Iya. Padahal kan ada hal lain. Iya.
Padahal bisa jadi petani pisang. Iya. Oke. Iya betul. Tapi yang selalu diangkat kan apa? Petani apa? Iya. Padi aja, iya kan? Iya. Ya kita lihat aja, faktanya begitu kan. Terus jadi ada perubahan pola ini ya, pola konsumsi dari Iya. mungkin dari zaman tete nenek kita itu. Zaman dulu ada perubahan pola konsumsi yang ya, mereka makannya kan pisang, sagu apa segala macam. Tapi lama kelamaan mengalami pergeseran. Secara logika aja ya. Ya. Secara logika aja. Kita bisa artikan dengan jelas. Kaya akan sumber daya alam, Ya. tapi krisis pangan. Kaya akan sumber daya alam, tapi krisis pangan. Krisis pangan. Padahal tidak logis. Ya tidak logis tuh. Buat apa kita membangga-banggakan diri Iya. dengan kekayaan Iya. akan sumber daya alam, tapi sementara di sisi lain kita mengalami krisis pangan. Berarti kesimpulannya sumber daya alam kita ini kaya atau tidak? Kalau sumber daya alamnya kaya, berarti tidak mengalami krisis pangan. Gitu. Iya. Pernah itu ada satu kasus, ada satu kejadian waktu itu di Asmat, mungkin Bang pernah dengar itu. Oh ya. Nah, itu kan kalau tidak salah krisis pangan ya. Jadi Iya. Asmat waktu itu. Akhirnya terjadi busung lapar, Ya, stunting busung lah, dan lapar, segala stunting macam. dan sebagainya. Padahal selama ini mereka tidak pernah mengalami itu. Ya itu karena terjadi pergeseran pola pangan. Iya. Pergeseran pola pangan itu kalau diistilahkan secara konsep itu namanya gastrokolonialisme. Gastrokolonialisme. Apa itu gastrokolonialisme, Bang? Itu penjajahan dalam bentuk pangan. Penjajahan dalam bentuk pangan itu ada. Ada Seperti begitu. Ada lah. Iya. Ya, artinya kan selama ini kan penjajahan itu selalu kan dikaitkan dengan tumbuk orang kah, pukul orang kah, siksa orang, tarik kerja paksa dan sebagainya. Ya nanti kalau kita mau mengupas soal pandangan soal gastrokolonialisme ya nanti di waktu lainnya. Iya. Waktu berikutnya, karena itu kalau dikupas tuntas kan Panjang. Ya, Ada sejarahnya pasti. ada sejarahnya. Iya. Cuma sederhananya maksud daripada apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi dengan contoh yang tadi Iya. itu ada baiknya. Iya sih, ada baiknya betul. Yang saya tangkap itu baiknya itu terhadap pembukaan lahan yang hari ini itu kan selalu boleh dibilang kaum intelektual, aktivis kan selalu demo menyuarakan tentang ayo jangan ada lagi pembongkaran hutan, jangan bongkar hutan karena krisis iklim dan sebagainya. Tetapi makannya beras. Iya, itu masalah juga. Jadi tidak semerta-merta itu yang bisa menyelesaikan persoalan itu hanya pemerintah. Iya. Itu beras. Jadi misalnya pemerintah menyelesaikan persoalan sesuai dengan tuntutan kita ya. Iya. Tapi kehidupan kita, proses sosial kita berhari-hari. Iya. Itu justru mengawetkan. Itu masalah juga. Jadi ini mungkin masalah kesadaran atau sekarang kalau kita mau saling menyalahkan nanti nggak akan selesai. Saya kadang ini bukan berarti saya pro pemerintah ya, tidak juga sih. Ya kita mengkritisi pemerintah tapi perlu diimbangi dengan konsep kita gitu. Betul. Lucu. Itu kan lucu juga kan. Padahal kalau Belum makan nasi aja kita bilang belum makan. Padahal kalau macam tadi ya soal lahan itu, kalau mau ditutup ya tinggal ganti pola konsumsi kita. Iya. Tidak harus makan nasi. Kita nggak bisa mengubah kesadaran kita dari sisi itu. Ini yang berarti dibilang Dan kesadaran. nggak bisa atau belum sadar. Nah, itu yang menjadi masalah di situ. Ini yang berarti dibilang tadi apa? Kesadaran palsu. Munafik nanti lama-lama. Iya. Kadang mungkin orang bilang apa ya? Paradoks. Iya. Ya saya kasih sederhanakan saja bahwa tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan oleh pemerintah. Dalam arti kita melihat kemiskinan, ya, itu tidak berdasarkan satu perspektif saja. Iya. Apakah penyebab kemiskinan itu semata-mata karena kebijakan?
Oke lah karena kebijakan, tapi ada hal lain juga. Mungkin karena masyarakatnya malas, itu juga bermasalah. Itu juga Minim bermasalah. pengetahuan itu juga bermasalah. Ya. Nyambungnya dengan yang tadi yang waktu awal disampaikan bahwa sumber daya alamnya banyak. Iya. Tapi ketika mau kelola malas. Malas. Ini juga bahaya. Itu juga masalah. Akhirnya menjadi penyumbang kemiskinan itu. Penyumbang kemiskinan. Padahal ingin keluar dari situ. Ini paradoks. Iya. Itu masalah. Maksud sederhananya kayak gini. Kita sering dengar isu Iya. bahwa negara ya dalam hal ini presiden utang lah sama Cina segala macam, itu yang kita dengar ya. Iya. Tapi di sisi lain rakyatnya ini ada pinjam sama pinjol itu banyak loh. Nanti buka aja di data. Iya. Rakyatnya aja ngutang di pinjol itu banyak. Rakyatnya lagi marah sama presiden negara dalam hal ini presiden utang sama Cina sama itu, aku nggak tahu lah, tapi yang sering dengar ya isu-isunya kayak gitu. Tapi di sisi lain rakyatnya juga ada utang sama pinjol itu. Iya, sama pinjol itu, nanti buka aja di data besar itu. Iya. Jadi ternyata kan kita banyak mendengarkan kaum intelek, para aktivis juga, gitu. Kadang bilang penyebab kemiskinan ini pemerintah, dalam artian mungkin sistem dan struktur kebijakan. Padahal ternyata ya salah satu penyebab kemiskinan itu kesadaran masyarakat itu juga. Kesadaran masyarakat. Ya masyarakat dimanipulasi ya toh. Iya. Terus soal sumber daya manusia dan sumber daya kemalasan itu juga penyebab. Oke, kalau manusia ini berarti karena dia malas. Nah, iya. Kalau sumber misalnya daya kalau ini kebijakannya bagus. Oke. Kalau malas sama aja. Sama saja. Betul. Oke, mungkin bisa jadi seperti ini. Realitas sosial ya. Realitas sosial, ada satu kebijakan yang sudah dieksekusi oleh pemerintah kita pada saat ini. Itu soal BLT. Kadang kan ada yang bilang bahwa BLT itu tidak bagus karena menimbulkan ketergantungan. Itu mungkin dari sisi sistem dan struktur kebijakan. Tapi kalau BLT itu kemudian tidak digunakan oleh masyarakat juga secara baik, artinya untuk memutar modal, itu yang menyebabkan ketergantungan. Iya. Padahal kalau diputar, akhirnya pemerintah tidak memberikan BLT marah. Iya kan? Karena sudah tumbuh dengan kesadaran itu, ketergantungan. Misalnya ketika kita menyikapi kenaikan inilah, kenaikan itulah. Sekarang kita sadar aja. Kita mengkritisi kenaikan harga BBM contohnya. Iya. Kenaikan harga BBM. Yang menjadi masalah rakyatnya juga malas jalan kaki. Iya. Iya kan? Iya. Betul. Padahal ini Bang, ada perbedaan ya. Kalau di kota-kota besar itu padahal sudah maju ini, macam di Jepang. Sudah maju, tapi memang rakyat itu lebih memilih jalan kaki. Iya, bukan berarti tidak menggunakan kendaraan. Iya. Itu tidak perlu. Iya. Tapi kalau ada hal-hal yang memang bisa dijangkau. Iya. Dengan olahraga yang jarak dekat. Kenapa nggak jalan kaki aja? Iya. Betul juga sih. Betul. Nah, ini berarti kembali ke kesadaran ya sebenarnya. Tadi kesadaran palsu. Kesadaran palsu. Iya. Berarti perlu dibongkar. Kesadaran ini perlu dibongkar dan dibangun kesadaran yang baru. Iya. Ya sih, padahal untuk menurunkan harga BBM yang biasanya demo banyak-banyak itu, tinggal jalan kaki. Pasti harga BBM-nya turun karena tidak ada permintaan yang banyak. Iya. Pasti dia turun dengan sendirinya. Iya, betul. Ya gitu aja lah. Ya, nanti soal yang kayak tadi disinggung soal pergeseran pola pangan segala macam, itu nanti kita bahas lagi lebih mendalam. Iya. Kita bahas lebih mendalam. Oke. Ya memang menyakitkan. Tapi alangkah baiknya diterima. Kedengarannya menyakitkan, tapi ini fakta. Kita memang ini kan
apa sudah mapan. pemimpin yang salah atau rakyat yang salah, ya kita jangan saling menyalahkan. Iya, iya. Bagaimana kita mengelola perbedaan pandangan itu menjadi suatu pandangan yang bisa mencari jalan keluar. Nah, perbedaan itu indah, tapi berdasarkan dasar yang jelas. Iya, iya. Kalau perbedaan itu berdasarkan sentimen itu susah. Itu susah. Perbedaan itu indah ketika memiliki dasar yang jelas, Iya. sehingga perbedaan itu bisa dikelola menjadi sesuatu hal yang positif. Oke, Bang Itu Luit aja saya. sih. Ya. Terima kasih.